Gue mulai dengan pertanyaan, kemiskinan itu persoalan nasib atau proyek yang sengaja dipelihara penguasa? Sebab Indonesia bukanlah negara yang miskin. Sejak dulu, tanahnya dikenal sebagai tanah surga yang jatuh ke bumi. Dari ujung barat hingga ujung timur, kekayaan sumber daya alam terbentang tanpa henti, hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia, laut luas yang menyimpan ikan dan energi, tanah subur yang tak pernah lelah memberi kehidupan, hingga perut bumi yang mengandung emas, nikel, batu bara, dan minyak bumi. Jika Indonesia begitu kaya, mengapa masih ada orang yang miskin? Ini sangat kontradiksi. Kemiskinan di negara yang kaya adalah bukti dari kegagalan atau memang sengaja. Hanya dua itu kemungkinannya. Gue akan bahas persoalan itu dalam beberapa menit ke depan. Langsung aja kita masuk dalam ruang perspektif. Seorang siswa kelas 4 sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, YBS, diduga bunuh diri karena tak mampu membeli buku dan pena. Kabut duka kemiskinan kembali menelan korban. Kesulitan ekonomi membuat seorang bocah perempuan harus ikut mencari nafkah dengan menjajakan tisu kepada pengendara di lampu merah. Langkah kecilnya malam itu justru berakhir di bawah roda alat berat. Kembali di berita utama, saudara terpergok mencuri 2 labu siam tewas setelah dianiaya penjaga kebun. Diduga labu ini dicuri oleh korban untuk makan buka puasa. Apakah miskin itu nasib? Gue seringkali mendengar kalimat yang diucapkan dengan pasrah bahwa kemiskinan itu nasib. Seolah-olah miskin adalah takdir yang ditulis sejak lahir, sesuatu yang harus diterima tanpa perlawanan. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi menyimpan bahaya besar karena ia membungkam pertanyaan dan mematikan perlawanan. Jika kemiskinan benar-benar nasib, lalu bagaimana menjelaskan bahwa ia selalu diwariskan pada kelompok yang sama? Mengapa anak orang miskin harus berjuang berkali-kali lebih keras hanya untuk mendapatkan hak dasar yang bagi sebagian orang terasa biasa saja? Gue juga capek banget mendengar kalimat klise yang sering disampaikan. Ya beginilah nasib orang kecil. Banyakin bersyukur aja. Yang penting sabar apapun kondisinya. Hidup kita itu sederhana. Yang penting bisa makan besok. Kalimat-kalimat tersebut terkesan terdengar bijak, padahal tanpa disadari itu menjadi mantra pembius paling kejam. Sebab menurut gue, jika persoalan kemiskinan ini hanya tentang nasib, artinya pemerintah terbebas dari tanggung jawab. Kebijakan terbebas dari tuntutan dan pejabat bebas dari dosa. Tapi kita sama-sama tahu bahwa penyebab kemiskinan bukan hanya garis tangan, tapi karena upah ditekan, harga dinaikkan, lahan dirampas, pendidikan dipersulit, kesehatan dijual belikan, dan kerja statusnya kontrak. Tapi setiap kali orang miskin protes dan menuntut haknya, selalu diberikan jawaban, syukuri aja, jangan banyak menuntut negara, nanti juga ada jalan rezekinya. Oke, benar, tapi rezeki itu nggak jatuh dari langit, harus ada kausalitas atau sebab akibat. Rezeki itu juga datang pada sistem yang adil, dan yang kita punya sekarang bukan sistem yang adil, tapi sistem yang pintar membuat orang tetap miskin dan tidak langsung mati. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. Semakin melebarnya ketimpangan sosial antara si rakyat miskin kita dan si kaya ada di dalam Indonesia. kategori penduduk Masyarakat miskin. berpenghasilan rendah sangat pesimis melihat kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Lu sadar nggak sih, banyak orang di Indonesia kerja dari pagi sampai malam, tapi hidupnya tetap pas-pasan? Ini bukan karena mereka malas atau kurang berdoa. Tiap hari bangun pagi, bekerja keras, tapi energi dan penghasilan mereka habis cuma buat bertahan hidup. Mereka nggak bisa nabung, nggak bisa investasi, bahkan kadang nggak bisa kasih pendidikan layak buat anaknya. Nah, kenapa bisa sampai segitu? Kenapa ada orang yang kerja keras tapi tetap terjebak di kemiskinan? Jawabannya, bukan cuma soal individu, tapi soal struktur. Oke, kemudian gue akan coba bahas terkait miskin adalah aset. Kemiskinan dalam banyak rejim dan sistem politik seringkali tidak dipandang sebagai masalah yang harus segera dihapus, melainkan aset politik yang dipelihara secara diam-diam. Orang miskin hidup dalam keterbatasan pilihan, dan disitulah kekuasaan menemukan celahnya
ketika perut lebih sering kosong daripada terisi, rasionalitas mudah dikalahkan oleh janji. Bantuan sesaat terasa lebih nyata dibandingkan gagasan jangka panjang. Orang miskin itu aset politik paling murah dan paling gampang digiring dan diarahkan. Ini gua ngomong sesuai realitanya. Orang miskin itu lebih mudah diarahkan karena dia tidak punya cukup ruang untuk melawan. Contohnya lu menolak, perut lu kosong. Lu protes, bantuan lu dicoret. Lu vokal, kerjaan lu hilang. Lu kritis, label lu pasti pembuat onar atau pembangkang negara. Orang miskin hidupnya penuh ancaman yang tidak tertulis, tapi itu efektif untuk ditekan dan dimanfaatkan oleh penguasa. Contohnya, orang miskin itu pasti takut anak gak makan, takut listrik mati, takut banyak hutang. Pokoknya banyak sekali ketakutan. Dalam kondisi realitas yang begini, gua rasa jauh banget untuk bagaimana kita mengharapkan sesuatu yang idealis. Menuntut mereka untuk berpikir terkait konstitusi, demokrasi, dan keadilan sosial karena yang ada di kepala dan selalu dipikirkan oleh mereka hanya satu, yaitu besok bisa makan apa enggak. Dan mirisnya, mungkin pemerintah itu tahu dan sangat paham itu, sehingga yang diupayakan bukan memberikan satu bentuk kemandirian, tapi justru memanfaatkan agar terus ketergantungan. Gue kasih contoh paling telanjang dari kemiskinan yang disengaja. Bayangin sama kalian, petani kerja dari subuh sampai sore harusnya sudah cukup mandiri untuk bagaimana menjalani hidupnya. Tapi kalau lihat secara mendalam, faktanya tidak seperti itu. Sebab benih dikuasai perusahaan, pupuk dimonopoli, harga ditentukan tengkulak, distribusi dikendalikan kartel. Artinya petani tidak benar-benar berdaulat dari hasil kerja dan keringatnya sendiri. Pada akhirnya setiap musim tanam harus hutang, setiap gagal panen harus hutang, setiap harga jatuh hutang. Mungkin negara datang sesekali dengan bantuan seadanya, itu juga hanya cukup untuk petani tidak mati. Sebatas agar petani tetap lanjut menanam, tetap berproduksi, dan tetap miskin. Menurut gua, kejadian ini bukan sekedar kebetulan, tapi ini desain penderitaan yang dijaga supaya roda industri tetap berputar. Kemudian media juga lebih suka menangisi kemiskinan dibanding membongkar siapa penyebabnya. Media senang menampilkan orang miskin dari sudut pandang emosional seperti rasa kasihan, rasa sedih, tangisan, dan cerita tentang penderitaan hidup. Jarang sekali ditampilkan sebagai korban kebijakan, korban monopoli, korban korupsi, korban pengkhianatan negara. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Karena jika sebab utamanya dibongkar, yang jatuh bukan air mata, tapi nama-nama besar dan kepentingan-kepentingan besar.